Bahkan di sana juga digambarkan bahwa Pak Prabowo tuh marah. Ya. Ya. Dan seperti biasa kalau Anda tanya, itu Tempo bilang Pak Prabowo marah berdasarkan apa? Nah, berdasarkan hayalannya Tempo. Wartawannya Tempo ini berhayal rupanya bahwa Prabowo marah dan ingin agar RJA itu diganti. Seolah-olah ya Jokowi, keluarga Jokowi itu sebagai orang yang jahat di pemerintahan gitu. Ya. Sehingga mungkin ya sekarang dinarasikan bahwa ya Prabowo biarkan, kalau masih ada orang-orang yang dulu dipercaya Pak Jokowi sekarang masih ada di pemerintahan, berarti masih akan merusak. Pak Purbaya Menkyu ini kan selama ini dinarasikan sebagai, kalau Bang Zulfan ngomongnya banyak omong gitu kan. Terus di headline banyak berita itu disebut sebagai Menkyu Cowboy. Karena dia ini orang yang dalam rancangan fiskalnya, dia tuh orang yang berani mengambil risiko. Oke, penonton Corok TV, ketemu lagi dengan kita di acara Bocor Kasar. Bersama saya Kajito El Kayani, didampingi dengan Bang Ade Armando, abang kita, abang komisaris. Kita ulangi lagi. Kayaknya kemarin 2 kali nggak disebut. Iya, udah lama nggak disebut. Udah lupa. Juga ada bos kripto, Mas Warza. Bos kalau itu agak menyesatkan. Itu endingnya gitu kan. Itu doa. Amin. Gitu. Dia mulai main-main kripto nih, bos. Nah, kali ini Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin soal yang masih ramai lah dibicarakan di media sosial, di WA, kemudian di Tempo juga, di Bocor Alus juga disebut ya, bahwa ada semacam narasi yang mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin itu tujuannya adalah untuk mengeliminir atau untuk mengganti, menyingkirkan yang lebih agak kasar ya, orang-orangnya atau loyalisnya Pak Jokowi diganti dengan orang-orangnya Pak Prabowo. Geng Solo dihabisi gitu. Geng Solo dihabisi. Orang Prabowo in, orang Jokowi out. Nah, itu narasi Tempo selalu begitu. Nah, itu karena Tempo ya. Di Tempo. Di medsos juga ya, bukan hanya Tempo sih, banyak. Tempo mengangkatnya sebagai sebuah laporan utama ya. Dan Tempo itu sering dirujuk bahkan oleh tokoh seperti Denny Siregar. Nah, itu narasinya juga tadi saya baca di medsos kan, ini narasi Tempo yang digunakan ini gitu loh. Jadi bukan hal baru ternyata. Atau jangan-jangan Tempo mengikuti Denny Siregar. Oh, bisa jadi. Informan yang kita cari ternyata dia. Orang dekat Prabowo. Sumber Temponya begitu. Iya, karena kemarin kan kita cari itu. Ini Tempo sumbernya dari mana, memang seperti biasa Tempo tidak membocorkan informan mereka. Tapi oke lah. Padahal kita baru aja muji Tempo kan ketika dia ngangkat soal apa ya? Soal kerusuhan ya. Soal demo kemarin. Iya, demo kemarin itu. Dan hanya Tempo satu-satunya yang berani ngomong tentang itu kan, darurat militer. Betul. Kita baru aja muji tuh. Kan nggak sama Warsa ya? Sama Belmondo. Sama Belmondo. Tapi Bang Ade nanya juga sumbernya dari mana? Nah, itu Bang. Nggak ada sumbernya, sama sebenarnya. Ke Tempo karena gini, saya tuh dosen komunikasi, saya juga dulu jurnalis, dan di kelas tuh saya selalu bilang bahwa salah satu hal yang terpenting adalah meyakinkan pembaca bahwa ini benar. Dan untuk itu memang diperlukan narasumber. Betul. Ya, kalau saja memang narasumbernya perlu dirahasiakan gitu ya, karena misalnya begitu orang tahu bahwa yang membocorkan informasi ini adalah Warsa gitu ya, dan informasi tersebut misalnya menjatuhkan reputasi orang itu marah dan kemudian akan mengancam Warsa. Kalau itu yang terjadi, kita bisa bilang ya bolehlah Warsa untuk minta jangan disebut namanya. Jadi kadang sumber yang tak mau disebut namanya dimungkinkan, diizinkan, diperbolehkan lah menurut standar jurnalistik. Betul. Tapi nggak selalu semua laporan kalau begitu. Apapun setiap kali ini setiap kali nulis terus menurut sumber kami. Iya, itu repot kita Bang. Orang dekat Prabowo. Nah, itu banyak orang dekatnya padahal. Iya. Oke, Bang Ade. Jadi narasi semacam ini gimana Bang Ade memandangnya? Benarkah bahwa reshuffle ini memang proses, kalau menurut bahasa Denny ini baru 20%? Ya.
akan berlanjut orang-orang ini. Oh, Denny bilang begitu. Iya, baru 20% katanya. Itu pasti bukan dari Tempo dong. Bukan, ini framing dia gitu. Dan kemudian orang-orang lain di medsos termasuk Tempo mengatakan bahwa ini memang penggantian orang-orang Jokowi atau disinyalir dekat dengan Jokowi seperti Budi Ari, Sri Mulyani seperti itu ya, untuk digantikan dengan orang-orang Prabowo. Gimana Bang Ade? Kalau saya sih nggak percaya, sama sekali nggak percaya Dengan narasi itu ya? dengan narasi itu. Dan ya mungkin nanti teman-teman bisa memberi contoh-contoh tentang bagaimana di kabinet yang sekarang orang-orang Jokowi ada di sana dan kuat di sana. Ya. Tapi saya ingin katakan memang bahaya kalau sampai jurnalis itu sekedar begitu aja percaya dan mengikuti insting itu dalam pemberitaan. Ya. Saya kasih contoh yang buruk aja nih dalam laporannya Tempo ini. Ya. Tempo itu mengabarkan bahwa bos saya di PSI, namanya Raja Juli Antoni, itu terancam posisinya. Ya. Jadi bahkan Tempo seperti nggak terima tuh, seperti bukan menyayangkan tapi mempertanyakan kok Raja Juli Antoni akhirnya itu tidak diganti, atau belum diganti at least sampai sekarang. Bahkan di sana juga digambarkan bahwa Pak Prabowo tuh marah. Dan seperti biasa kalau Anda tanya, itu Tempo bilang Pak Prabowo marah berdasarkan apa? Nah, berdasarkan hayalannya Tempo. Wartawannya Tempo ini berhayal rupanya bahwa Prabowo marah dan ingin agar RJA itu diganti. Tapi kan pertanyaan begini, mungkin Anda ingin tahu ya, ini saya kenapa saya katakan bahwa kelihatannya Tempo itu ingin agar namanya Raja Juli Antoni dipanggil RJA kan? RJA, betul. RJA ini perlu diganti. Ini kan gara-gara siapa namanya Abdul Qadir Karding itu diganti. Ya. Beliau itu adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Nah, dia itu diganti tidak lama sesudah ada kasus main domino. Main domino itu begini ceritanya. Dengan siapa? Dengan Aziz ya, Bang? Aziz Welang. Aziz Welang ini adalah seorang mantan, kalimatnya harus lengkap ya, mantan tersangka pembalakan liar. Mantan tersangka, tadi bukan tersangka lagi dong? Jadi bahkan bukan tersangka lagi. Dia pernah jadi tersangka, pernah diperkarakan, tapi kemudian dia mengajukan pra peradilan sehingga ujung-ujungnya dikeluarkanlah oleh, saya nggak tahu oleh siapa ya, apakah polisi ataukah pihak lain, yang namanya SP3, surat perintah penghentian penyidikan si Agus Welang ini. Artinya gara-gara dia mengajukan pra peradilan itu, dia akhirnya tidak lagi dinyatakan tersangka. Makanya kalimatnya harus lengkap ya, mantan tersangka pembalakan liar. Oke. Si Aziz ini ya. Si Aziz. Nah, jadi ceritanya RJA Raja Juli Antoni ini kan Menteri Kehutanan. Suatu kali dia bertemu dengan Abdul Qadir Karding ini di kantor sebuah organisasi yang kalau tidak salah namanya adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ini orang-orang Sulawesi Selatan nih, rame-rame. Pak Karding itu juga adalah orang Sulawesi Selatan. Dia ketemu nih di sana, nggak tahu untuk membicarakan apa ya. Dan mereka itu, Bung Tony itu dengan Bung Karding itu ngumpul berdua ngobrol di sebuah ruangan khusus. Oke. Nah, setelah selesai mereka ngobrol, mereka keluar. Kalau nggak salah sudah sampai 10:30 malam mereka baru keluar tuh dari ruang ngobrol-ngobrol mereka. Begitu keluar, kayak misalnya sekarang nih di sini gitu ya, keluar, itu ada kumpulan orang-orang Sulawesi Selatan yang lagi main domino. Bukan gaple katanya. Domino ya. Domino, jadi yang bukan yang kertas batu itu. Ya. Ya ada kayak itu ya. Ya. Yang gede tebel itu ya. Tebel. Kayak apa Kayu namanya? apa batu sih? Saya juga Lebih ke batu kali ya. Ya apapun lah. Iya, yang penting adalah semacam gaple kan. Dia keluar berdua. Nah, di situ ada orang-orang lain yang sedang bermain gaple. Nah, mereka ngajak Bung Tony, Bung Abdul Qadir, yuk kita main kartu dulu.
ya namanya tamu kan, diajak sama tuan rumah untuk ikut main kartu, ya udah Bung Tony ikut main 2 putaran. Jangan ditanya siapa yang menang siapa yang kalah, nggak tahu, itu nggak penting, yang penting dia main kartu di situ. Setelah itu dia pulang. Ternyata orang yang duduk di meja itu salah satu pemain dominonya, salah satu pemain gamblenya adalah orang yang namanya Aziz Welang itu. Iya. Oke. Saya ulang ya, Aziz Welang adalah mantan tersangka. Tersangka ya. Oke. Nah, itu jadi berita. Ya itu heboh di medsos, Bang. Heboh dan munculnya di majalah Tempo. Tempo ya. Ada tuh fotonya di mana kelihatan Tony lagi ketawa gitu ya, sambil main kartu itu. Nah, tuduhannya adalah Pak Tony bertemu dengan tersangka pembalak liar. Itu jadi judul. Iya. Kata Itu jadi judul ya. Itu jadi Iya, judul. jadi judul. Kata mantannya hilang. Ya. Kalau di beritanya sih di sini Di dalam beritanya ditulis itu Ditulis. mantan tersangka. Tapi di judul tersangka. Itu jadi rame. Jadi tuduhannya adalah si Pak Tony ini adalah Menteri Kehutanan. Aziz Welang ini adalah tersangka pembalak liar. Sekarang duduk sama-sama main kartu. Ini kan menimbulkan kecurigaan Pasti, lah. Narasi pasti. macam-macam nih. Iya, iya. Ini dengan sengaja terjadi pertemuan antara si pejabat dengan si tersangka. Ya. Maka orang pun mempertanyakan, wah, Raja Juli Antoni dulu ketika di PSI itu sangat keras melawan korupsi. Iya. Nah, sekarang dalam sebuah pertemuan aja, dalam sebuah acara malam gitu, dia ketemu dengan si tersangkanya. Nah, pasti ada deal tertentu di Ada sana. deal tertentu. Nah, itu asumsi yang berkembang begitu, Bang. Asumsi yang berkembang seperti itu. Nah, oke, Bang, kalau memang domino itu tidak membuat Prabowo marah, katakanlah begitu. Tapi kenapa Karding dicopot? Nah, itu saya nggak tahu jawabannya. Karding ya dicopot. Saya duga nggak ada kaitannya sama main kartu. Oh iya. Karena jarak antara main kartu sampai dia diturunkan itu kan cuma selisih beberapa hari. Main kartu tanggal 1 ya, 1 September kalau 1 nggak salah. September. Pergantian kapan? Berapa? 8. 8. Seminggu kan? Mm-mm. Dan sebetulnya bukan sesuatu yang skandal juga dong. Iya. Mainnya sama mantan tersangka. Mm-mm. Bukan tersangka loh, mantan tersangka udah di SP3. Jadi udah nggak salah dong. Mm-mm. Walaupun ya tentu saja Bung Tony itu bilang bahwa ya kalau dia tahu bahwa itu adalah seorang mantan tersangka sekalipun ya bukan tersangka, dia mungkin akan memilih untuk nggak deh, saya udah harus pulang. Berarti dalam posisi itu Raja Juli juga nggak tahu siapa si Aziz. Nggak tahu. Saat itu nggak tahu ya. Nggak tahu sama sekali. Jadi Ini memang korban ya. memang korban. Memang korban diposisikan seolah-olah kenal dekat. Aziz Welang itu kan nggak Gile. terkenal amat juga gitu. Iya, iya, iya. Nggak ada fotonya di mana-mana. Iya, saya juga nggak tahu siapa sih orang ini. Nggak tahu Betul juga ya. sih. Ya mantan tersangka itu pun kejadiannya pada bulan awal tahun inilah Iya, iya, kira-kira kan. Mm-mm. Nah, jadi si Bung Tony ini kemudian diributkan. Wah, dia akan menjadi salah seorang yang akan dipecat nih, Iya, iya. akan menjadi apa sih? Ya dipecat, diganti. Ada reshuffle yang kali ini, diganti oleh yang pihak lain. Nah, sekarang kan digambarkan Prabowo marah-marah. Duh. Nah, ini konteksnya begini. Ternyata ada sebuah narasi lah ya, frame bahwa sekarang ini memang kelihatannya yang tadi Anda bilang ya, Prabowo sedang berusaha menyingkirkan orang-orangnya Jokowi. Ya, narasinya begitu. Gitu ya. Jadi bahkan kalaupun tidak terjadi kasus domino ini, sebetulnya Bung Raja Juli Antoni adalah sasaran tembakannya Pak Prabowo nih. Ya. Sekarang belum. Nah, itu menurut Bang Ade gimana itu narasi itu? Ya Relevan itu kan nggak? ya itu kan memang dikarang-karang. Ini itu semua sejalan dengan misalnya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu ya. Sekarang muncul lagi nih Gibran juga ijazahnya palsu. Ya, SMA ya. SMA. Ini kan diulang-ulang terus betul, ya. betul. Macam-macam lah ya. Sehingga orang tuh semakin lama semakin mempertanyakan lah. Semua hal. Mendelegitimasi, terjadi delegitimasi terhadap
otoritasnya Pak Jokowi. Termasuk orang-orang yang dulu dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Termasuk ya. Iya. Nah, dalam hal ini Raja Juli Antoni itu orangnya Jokowi nggak? Ya jelas. Ya RJA itu adalah sekjennya PSI. Betul. PSI ketuanya Kaisang. Mm-mm. Kan sangat dekat dong Dengan Jokowi ya. Dan sejak lama sebenarnya RJA itu terkenal sebagai orang yang sangat supporter utama lah. Loyal, dia sangat loyal kepada Pak Jokowi. Ya. Nah, ini dalam bayangannya laporan Tempo kira-kira ini harusnya disingkirin nih. Ya. Ini kok malah kelewatan orang ini, terlewat. Kenapa? Akibatnya Pak Prabowo marah-marah. Oke, Bang Ade, gimana Mas Warsa menanggapi laporan Tempo ini? Kenapa kok framingnya Tempo seolah-olah kok menyayangkan ada oknum-oknum yang terlepas seperti Kapolri, dalam hal ini Raja Juli tadi. Mas Warsa kan tadi Kapolri juga kan? Kapolri juga salah satu target yang lolos. Kok lolos? Gimana Mas? Nah, termasuk Pratikno juga ya. Pratikno, terus Erick Thohir. Pratikno kenapa? Dinarasikan juga sama sebagai Tempo. ininya kan Pratikno kan sama juga kan orang yang dulu ketika Pak Jokowi jadi presiden dia juga menteri kan ketika dan itu mungkin artinya dibawa oleh Pak Jokowi kemudian itu ya iya. Pratikno adalah orang yang sangat dipercaya oleh Jokowi. Iya gitu. Terus tadi ada Erick Thohir gitu kan. Kalau Erick Thohir kan dinarasikan juga di sini bahwa ya Erick Thohir juga ngerasa bahwa banyak kewenangannya di Kementerian BUMN yang udah dipangkas gitu sehingga ya itu udah nggak seneng juga di situ di seperti itu. Jadi tapi kan ternyata enggak juga kan, enggak di ini kan. Nah mungkin memang ya itu tadi mungkin seperti sejalan dengan Bang Ade, memang dari awal kan dari terutama periode kedua dari Pak Jokowi, Tempo ini kan memang sangat kritis, bahkan terakhir-akhir seperti udah anti Jokowi banget gitu kan. Jadi seolah-olah ya Jokowi, keluarga Jokowi itu sebagai orang yang jahat di pemerintahan gitu. Sehingga mungkin ya sekarang dinarasikan bahwa ya Prabowo biarkan, kalau masih ada orang-orang yang dulu dipercaya Pak Jokowi sekarang masih ada di pemerintahan, berarti masih akan merusak seolah-olah Tempo mengarahkannya bahwa negara tetap akan rusak gitu, akan pemerintahan tidak berjalan efektif dan sebagainya. Itu yang ingin mungkin dibangun oleh Tempo itu. Padahal kan sekarang yang dipecat di reshuffle kan sebenarnya kalau orang yang dekat dengan Jokowi cuman Budi Ari ya. SMI sama Sri Mulyani. Tapi kan kalau Sri Mulyani kita dengarnya bahwa Sri Mulyani sendiri yang mengundurkan diri. Iya gitu, dan itu ya artinya ya itu bukan karena hubungan dekatnya dengan Pak Jokowi gitu loh. Dan sekarang kalau kita bicara tentang hubungan dekat dengan siapa yang menjabat di pemerintahan, ya pengganti Sri Mulyani itu juga adalah orang yang punya kedekatan juga dengan dengan Pak Jokowi. Purbaya gitu. Ya Pak Purbaya ini ya. Menkyu yang baru. Iya. Saya lihat videonya, bahkan ketika dia mempresentasikan, ketika melihat dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekonomi di Indonesia belakangan ini, terus kemudian dia mencoba mendekat ke Pak Jokowi untuk minta saran apa yang mesti bisa dilakukan, apakah kita harus membantu atau dan sebagainya kan. Nah artinya ya kalau itu orang dekat kemudian diganti Sri Mulyani orang dekat Jokowi diganti sama orang dekat Jokowi, berarti kan teranulir sangkaan bahwa menyingkirkan orang-orang Jokowinya gitu. Bahwa ada dua orang yang saat ini udah di reshuffle ya, Budi Ari sama Karding. Apakah itu terkait dengan itu? Saya juga nggak yakin. Mungkin lebih karena efektivitas dari pemerintahan itu sendiri. Iya. Kinerjanya. Ya kita nggak tahu apakah Karding bisa disebut sebagai orangnya Jokowi kan?
Dia relawan. Jadi sebenarnya. asumsikannya relawan iya, Jokowi. Relawan Jokowi. Oh, relawan Kalau Prabowo sekarang. relawan Prabowo dan pengakuan dari kalau di Tempo-nya itu pengakuan apa namanya Karding ini masuk kabinet bukan dari jalur partai. Bukan dari partai memang. Tapi Relawan. Dan relawan dia Prabowo. juga nggak rukun juga dengan Muhaimin. Muhaimin gitu. Oh, gitu Bang. Iya, Ada, narasikannya ada semacam kayak seperti gitu, Bang. itu. Ya, Jadi, ya. ini tuh memang ya, tapi emang di sini relawan lebih kalau di ini kan sebagai apa ya, sebagai gengnya Jokowi kan, berarti sebenarnya karena dianggap dekat juga dengan Pak Jokowi, bukan hanya sekedar jadi relawan Pak Prabowo. Iya, iya. Itu kan kayak kasus Noel kan. Noel kan dianggap sebagai loyalisnya Pak Jokowi. Padahal Noel ini bukan kader, anggota Gerindra, Iya. kemudian juga relawannya Prabowo. Artinya ketika dia dipilih sebagai wamen, dia tuh posisinya sebagai relawan sebenarnya. Iya, Bukan iya. loyalis, bukan Jokowi yang nyorong ini orang saya, bukan, enggak gitu. Dan ingat loh, kan waktu dia sudah Emmanuel Manager itu terakhir-akhir kan sudah menjauh dari Pak Jokowi Sudah, juga ya, kan. sudah. Iya. Ketika terakhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, Iya. bahkan yang katanya dia dipecat dari komisaris BUMN juga kan. Iya, itu udah berjaga jarak dia. Iya, jaga jarak Iya. kan gitu, seperti itu. Loh, Budi Ari kan juga gitu. Dia udah mulai kelihatan main dua kaki. Saya tuh terserah Pak Prabowo. Disuruh masuk Gerindra, saya masuk Gerindra. Pokoknya sampai narasinya sampai begitu. Artinya dia sudah mulai mengurangi jaraknya dengan Jokowi. Saya itu orangnya Prabowo, seolah-olah begitu. Oh, oke. Nah, tapi apapun yang dilakukan Budi Ari, meskipun dia sampai melakukan kalau istilah kita menjilat, Iya, iya. itu, tapi nggak ngaruh ternyata gitu. Justru orang yang menjauh dari Jokowi itu malah nggak punya posisi tawar ternyata akhirnya. Iya. Dan itu kerugian orang yang nggak loyal, kira-kira gitu. Nah, saya ingin komentari soal Purbaya tadi. Jadi gini Bang, Pak Purbaya Menkyu ini kan selama ini dinarasikan sebagai, kalau Bang Zulfan ngomongnya banyak omong gitu kan. Terus di headline banyak berita itu disebut sebagai Menkyu Cowboy. Karena dia ini orang yang dalam rancangan fiskalnya dia tuh orang yang berani mengambil risiko. Maka ketika Prabowo punya rencana untuk pertumbuhan ekonominya 8%, menurut dia mungkin katanya. Itu sangat mungkin, dan dia memaparkan persoalan-persoalan seperti yang disebutkan oleh Mas Warsa tadi. Ini sebenarnya orang lama yang ada di belakang. Dia sudah ada di tim think tanknya SBY waktu itu ya. Kemudian di zaman Pak Jokowi dia juga sudah ada di timnya Pak Luhut di KSP kan. Dia juga orang yang ketika krisis 2008 Pak SBY dia bantu. Kemudian ketika zaman Pak Jokowi Covid ya. Covid ya. Bahkan sebelum Covid itu sebenarnya sudah diminta untuk ini ekonomi ada masalah gitu. Jadi Untuk orang jadi apa? Diminta untuk memberikan saran. Kita harus apa? Jadi dia semacam sistem pengamanan gitu loh. Jadi kalau Menkyu-nya di depan merancang segalanya, kalau ada sesuatu yang nggak beres, orang ini yang diminta untuk membantu memperbaiki. Nah, waktu Covid juga begitu. Ekonomi kita kan bermasalah, terus orang ini juga yang ternyata memberikan saran, memberikan sebuah solusi. Ya, harus begini, dan itu yang dijalankan. Dan itu ternyata yang menolong perekonomian kita nggak ambruk seperti negara-negara tetangga. Oke. Kemudian jadi dia orang yang sebetulnya punya reputasi ya. Punya reputasi, dan terakhir dia di LPS kan, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya. Nah, di 2024-2025 dia juga membaca indikator lagi. Ekonomi kita bahaya ini kalau nggak segera dilakukan penetrasi. Nah, salah satu hal yang dilakukannya adalah jadi menurut narasi dia Bang, ekonomi kita itu melambat atau perputaran uang kita di lapangan itu kering kalau bahasa dia ya. Itu karena uang kita mengendap DBI. BI Bank Indonesia. Jadi pajak itu diambil, ditampung DBI, itu sampai 800 triliun katanya. Itu angka tertinggi ya. Sekarang mungkin sampai 500 atau 400 lah. Nah, itu yang kemudian diambil oleh dia sebanyak 200 triliun untuk disebarkan di bank-bank himbara, himpunan bank negara itu. Meskipun kemudian muncul banyak kritik juga karena bank itu nggak sanggup untuk mengedarkan uang tersebut. Kesanggupan mereka hanya 7 triliun, sementara ada bank yang dikucuri 55 triliun misalnya. Ada yang 10 triliun, ada yang 25 triliun gitu kan. Nah,
saya melihat videonya ya, beberapa video lama juga saya simak. Ternyata orang ini yang awal-awal kita persepsikan orang ini ngomongnya ngaco gitu kan. Ternyata orangnya emang banyak humor, Bang, banyol, banyak humor, dan dia bisa menggambarkan persoalan ekonomi yang rumit itu dengan sangat mudah. Ya, Sehingga saya tuh ketika melihat videonya saya tertarik dari awal sampai akhir. Untuk tidak men-skip lah sampai selesai lah, sampai saya paham bahwa oh ternyata dalam sudut pandang Purbaya ini persoalan ekonomi kita tuh ada di sini meskipun banyak ya, tapi dia menyederhanakan itu. Nah, menurut Bang Ade dengan sosok seperti yang digambarkan tadi bahwa dia itu orang lama, dia dekat dengan Luhut, dia dekat dengan Jokowi. Menurut Bang Ade gimana Purbaya ini ke depannya? Sesuai dengan bahwa narasinya kan Prabowo menghendaki 8%, kemudian mengatakan itu mungkin, dan media menjulukinya sebagai MenQ Cowboy. Menurut Bang Ade gimana nih orang-orang, karakter orang ini? Ya, tentu aja mungkin agak berlebihan ya bagi saya untuk bisa memprediksi dia sekarang ini. Ya. Antara lain karena memang kita juga tidak mengenal dia terlalu dekat kan. Betul. Artinya gini, nggak pernah ada di berita, nggak pernah kelihatan dia berperan. Baru sekarang kita mendengar bahwa dia ternyata membantu Jokowi, membantu SBY dan seterusnya. Jadi terlalu cepat kali ya buat kita untuk menilai ini sekarang. Kita cuma berharap tentunya bahwa Pak Prabowo tidak salah memilih, ya. Gitu ya. Dan kelihatannya kan begini ya. Memang ada kesan Pak Purbaya itu dipilih karena dia lebih dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani. Ya. Tentu saja Bu Sri Mulyani itu adalah seorang ekonom yang hebat ya. Ya. Tapi kan dia memang cenderung itu mengadopsi teori-teori ekonominya Barat ya, yang pasar itu ya, yang lebih liberal ya. Dan dia sangat menekankan pada pajak kalau nggak salah ya. Kalau si Bu Sri. Nah Pak Purbaya ini kelihatannya lebih nggak ke Barat dia, tapi bisa jadi ya ke Timur ya. Dan sekarang kan kita emang sedang melihat bahwa Pak Prabowo itu pelan-pelan berusaha mengubah orientasi ekonomi kita dari ke Barat ke arah ke Timur. Dia kan baru aja hadir di pertemuan yang di Tiongkok itu kan, yang di fotonya aja bersama-sama dengan Pak Putin dengan Pak Putin, terus si Cina sendiri kan, terus satu lagi Korea Utara kan, Jong Un, dia ada di salah satu deretan, berempat lah dia orang keempat. Itu kan mencerminkan bahwa Prabowo ini kayak Bung Karno ya kesannya, yang berusaha untuk meninggalkan ketergantungan kita kepada blok Barat, tapi bergerak ke blok Timur. Jadi dalam hal ini kita melihat ada tanda-tanda bahwa Pak Purbaya ini adalah orang yang memang will do a lot of things gitu ya, melakukan banyak hal untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Bang Ade optimis dengan orang ini? Karena dia sangat optimis orangnya, Bang. Ya, menurut saya gini, kecuali orang ini memang terkenal suka berhayal, ya, ya orang kayak Roy Suryo kan, Didu misalnya, saya Didu gitu, atau Rocky Gerung ngaco aja kalau ngomong kan. Kalau ini kan orang yang sebetulnya sudah profesional, based on data dia ngomongnya. Dia based on data dan kelihatannya benar, ya. Dia nggak cuman bluffing, kalau bluffing itu membual. Dia memang kelihatan ngerti apa yang dia sedang bicarakan. Nah, orang ini menyatakan bahwa dia percaya pertumbuhan ekonomi kita bisa 8%. Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu kan. Ya. Nah, kalau ada orang di awal masa jabatannya dia udah langsung kayak ngegas gitu kan. Bisa kita 8%. Ya. Kita dulu berapa angkanya? Terus menurun bla 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 bla. Kesan saya adalah orang ini tidak akan main-main kalau dia sudah mengatakan bahwa mengejar ekonomi 8% adalah sebuah hal yang mungkin dilakukan. Dan dia artinya sejalan dengan Pak Jokowi, sejalan dengan Pak Prabowo kan. Ya. Nah, kalau itu kita gunakan sebagai indikator seberapa mungkinkah orang semacam ini membangun ekonomi Indonesia atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal lah ya yang akan membangun Indonesia, kesan saya sih kita nggak perlu pesimis dulu nih. Kasih waktu dulu dia. Kasih waktu dulu ya. Karena dia kelihatannya
percaya betul dengan resep yang sedang dia miliki. Ya. Dia ini kan berulang kali menunjukkan bahwa ya saya ngerti ini, saya udah lama nih, saya ngerti pasar gitu Iya, ya. iya. Kalau sekarang misalnya IHSG lagi drop gitu ya, ya barangkali karena orang belum ngelihat dia nih, Iya. tapi dia tahu cara untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ya bayangkan yang tadi Anda bilang dia mengambil berapa Apanya? ratus 200 triliun. 200 triliun yang katanya masing-masing bank bisa memperoleh 20 gitu kan? Iya, 55. Kan ini bank-bank BUMN kan? BUMN ini. Bukan bank-bank swasta. Iya. Itu kan langkah yang berani sekali. Iya. Dan ini artinya dia percaya bahwa kalau si bank dikasih uang 20 triliun, rata-rata 20 triliun. Bank-bank ini akan dengan generous, dengan besar hati akan membantu misal pengusaha-pengusaha yang butuh duit untuk mengekspansi Betul. Kredit bisnisnya, ya. kredit dia, ya dia perlu kredit kan. Nah, kan bisa aja bank tidak bisa memberikan kredit karena duitnya juga nggak ada. Nggak ada, betul. Tapi kalau sekarang udah dikasih 20 misalnya dan 20 triliun ya bukan 20 miliar nih, 20 triliun, terus masyarakat juga nabung, masyarakat itu beli kayak bukan saham apa namanya ya, deposito misalnya pasang deposito di sana gitu, itu akan bisa ditangani oleh bank-bank yang ada karena dananya memang ada. Ya. Nah, ini intinya kan karena dia ingin mendorong agar ekonomi bergerak, ya. Ya. Dia kan berulang kali bilang kekuatan kita tuh ada di pasar yang besar, 90%. 90% domestik ya. domestik. Jadi Konsumsi lokal ya. konsumsi lokal artinya. Anda tuh nggak butuh berpikir, maksudnya bukan nggak butuh, tapi nggak usah terlalu takut. Wah kita susah menembus pasar ekspor. Nggak apa-apa dia bilang. Nggak usah keluar negeri. Jual aja di dalam negeri. Yang penting rakyatnya diperkuat daya belinya. Betul. Kalau duit ada di tangan kamu kan kemungkinan besar tidak akan, ya walaupun barangkali keinginan menabung tetap ada ya. Iya. Tapi kan belanja. Ada perputaran ekonomi. Ada perputaran ekonomi. Nah belanja itulah yang nantinya akan menggerakkan ekonomi kita. Dan mendatangkan pajak juga. Pasti itu mendatangkan pajak. Tapi kan bukan itu yang dia sedang kejar. Iya. Tapi bahwa ekonomi itu bergerak. Kan sekarang kita bicara tentang ekonomi lesu, perusahaan-perusahaan itu terpaksa memberhentikan para. Dan dia menyebut juga Bang, salah satu alasan demo itu sebenarnya. Ekonomi tuh lesu karena duit mandek tadi. Dia menyebut itu juga Bang. Iya. Nah, walaupun kalau dalam hal demo kita bisa juga bicara karena adanya pihak-pihak yang berusaha mendorong agar gitu kan ya. Tapi benar ada bahan bakarnya. Iya, ada bahan bakarnya. Iya. Saya cuma bilang barangkali itu bukan real masyarakat, bukan masyarakat yang asli yang turun ke jalan itu ya. Nah kembali ke tadi. Nah dia bilang kalau ini bisa digerakkan ya, dan dia sudah langsung melakukannya, kasih 20, percaya deh ekonomi akan jalan. Memang yang harus kita ingatkan, kan di Indonesia seringkali kebijakan-kebijakan semacam itu yang sangat generous itu akhirnya nggak sampai. Atau macet di bawah. Macetnya di banknya. Kan uangnya bisa aja ternyata nggak dipakai untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat kan. Bisa aja dimakan atau dibaginya hanya kepada pemain-pemain besar, perusahaan-perusahaan besar yang punya hubungan baik dengan si bank-bank itu untuk mengembangkan usaha dia tanpa sebetulnya ada efeknya terhadap kepentingan masyarakat luas kan. Itu kan selalu ada ya. Makanya pemerintahnya harus cukup seksama nih menjaga jangan sampai uang yang diturunkan kepada bank-bank itu ternyata tidak berdampak seperti yang diharapkan semula. Nah itu artinya emang bukan dia aja yang harus bergerak, harus bekerja dengan seksama kan. Ada banyak pihak lainnya ya. Betul. Nah tapi kembali ke pertanyaan Anda, kalau gitu pantaskah kita optimistis? Jawaban yang paling amannya tadi itu. Orang ini udah punya kayak resep obatnya. Betul. Udah dia beli nih obatnya. Artinya udah dia keluarin nih uang. Ya. Pasti sembuh nggak si pasien itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tapi kalau obatnya benar kan mestinya
membaiklah keadaannya, kan gitu. Iya. Jadi kita harus wait and see dulu, tapi kita support dulu. Jangan sampai kita kemudian misalnya hanya gara-gara dia kan koboi kan Anda bilang. Iya, media menjulukinya koboi. Koboi dan Ya, emang sebenarnya itu kan disebut juga oleh Tempo. Pak Jokowi juga Oh, kan. Pak Jokowi. nah Dia mau koboi atau apa lu kata. mau apalah ya. Kan sebenarnya pada dasarnya buat kita juga nggak penting. Nggak penting. Mau gayanya kayak gimana, cengir-cengir dan segala macam, ketawa-ketawa. Yang dia bilang, ya orang belum tahu saya sih. Dia gitu tuh ya. berani kritik IMF, Bang. Apa? IMF iya. aja kritik, nggak pinter itu orangnya. IMF, dia hina-hina IMF. Walaupun dia bilang kan itu kan di sebuah pidato kan. Dia bilang, IMF tuh nggak sepinter saya. Nggak sepinter saya. Tapi terus dia inget, ini kan nggak ada wartawan. Itu sih ya, itu rekaman menyebar di seluruh Indonesia. Siapapun bisa lihat bahwa dia pernah ngomong tentang IMF tuh nggak, ya ini nggak pinter kayak saya gitu ya. Tapi kan memang dia menyampaikan Bang bukti-buktinya kan. Apa itu? Yang dia bahwa kemudian IMF memprediksi sekian, Oh, iya. kemudian berubah. Iya. Gitu. Prediksinya Yang tuh nggak tepat berapa juga. kali ya kan. Ya, benar menurut sebenarnya. Saya cuma logis. bilang, ya orang kan kayak kalau dia sampai meremehkan IMF itu kayak, ya kita kan orang Indonesia, IMF kan orang-orang pintar, orang-orang kaya gitu ya, digituin. Tapi dia juga nggak cuma sama IMF, dia juga nantangin Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung tuh perlu belajar ekonomi. Itu Rocky tuh ada di depan Ada di depan dia, bener. ada di acara itu. Salah cara ngelihatnya Rocky ini nggak lihat angka-angka ini. Kalau Rocky nyebut Pak Jokowi nggak bekerja, salah. Pak Jokowi itu udah berbuat katanya. Justru yang bikin ekonomi kita maju tuh ya Pak Jokowi itu. Dengan saya di sampingnya. Gaya-gaya begitu. Jadi kelihatannya sih ya dia itu layak kita perlakukan atau kita melihat dia sebaiknya dengan cara yang optimistis dulu nih. Ya. Jangan nyinyir dulu. Jangan nyinyir dulu. Apalagi kalau kemudian kita ingat, kan ada sebuah narasi begini, Sri Mulyani itu orangnya Jokowi, Ya. disingkirin sama Prabowo. Walaupun sebagian dari kita tahu bahwa lah kan Sri Mulyaninya yang minta agar dia mundur. Tapi kembali nih ceritanya, Sri Mulyani adalah orang Jokowi, disingkirkan. Kita bahkan pernyataan Sri Mulyani orang Jokowi aja sebetulnya tidak terlalu tepat kali ya. Iya. Tapi taruhlah iya karena dia datang dari pemerintahan Jokowi kan. Ya. Tapi dari pemerintahan SBY juga. Tapi kan SBY dia mundur. Mundur. Oh iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia diganti oleh siapa? Ya, oleh bukannya orang Jokowi, Pak Purbaya ya. Purbaya. Itu dianggap sebagai, nah kan penggantinya orang yang netral nih, nggak ada kepentingan politik antara mendukung Jokowi atau bukan. Ternyata, nah ini Purbaya sendiri yang cerita. Iya. Dia itu orang dekatnya Pak Jokowi. Iya. Dia itu orang dekatnya Pak Luhut Binsar Panjaitan yang adalah orang kepercayaan Pak Jokowi kan. Betul. Dia sangat dekat gitu loh. Dan dia berulang kali cerita tentang bagaimana walaupun kita tidak bisa menangkap cerita lengkapnya seperti apa ya. Tapi dia seperti memberi kesan bahwa Pak Jokowi itu banyak berbuat tapi dia mendengarkan Pak Purbaya itu. Narasinya, masukan-masukan dia. Masukan-masukannya dia. Iya. Jadi dia orang dekatnya Pak Jokowi. Betul. Nah, ini orang-orang yang menghina-hina habisnya Solo, Geng Solo. geng Solo ya. Bagaimana Pak Prabowo itu menyingkirkan orang-orang Jokowi. Ya, bagaimana Anda merespons terhadap fakta bahwa justru yang diangkat jadi Menteri Keuangan adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Iya. Itu kan kacau logikanya. Ya. Iya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa saya senang kalau Pak Purbaya ini bisa sukses. Ya karena tentu aja kita berharap Menteri Keuangan sukses dong. Iya. Kan menyangkut hidup kita semua nih. Betul. Tapi bukan more than that. Tapi di samping itu, ya, saya juga senang karena artinya kalau ini sampai sukses, kita bisa bilang memang orangnya Pak Jokowi jago-jago, pintar-pintar kan. Iya. Jadi begitu ini direkrut, hasilnya baik. Iya. Ya. Saya tiba-tiba terpikir tentang kan orang udah mati-matian tuh kan menggambarkan Budi Ari tuh, lihat tuh habis tuh dia ya, dihabisi oleh Prabowo.
Kita juga ingat ada Nadiem Makarim Nadiem Makarim. yang orang dekatnya Pak Jokowi memang ya. Tapi dia kan ya karena kasus korupsi. Jadi memang orang tuh sebenarnya dalam state of mind-nya nih, konteksnya nih, orang-orang yang anti Jokowi itu lagi tadi gembira-gembira. Iya. Habis nih orang-orang Jokowi. Ini baru 20%. Denny Siregar. Denny. Benci banget ya lo Den. Bukannya Denny Siregar tuh pecinta Jokowi dulu. Loh, dia fanatik, Bang. Saya bikin buku. Apa? Oh ya ada. The Art of War Jokowi. Oh. Ada dia. Seni Denny perangnya Siregar Jokowi ya. itu menulis buku seni perangnya Pak Jokowi. Iya. Ternyata Ternyata. sekarang dia benci banget sama Jokowi. Kenapa Den? Ya nggak tahu. Ya gitu. Kalau Pak Purbaya, komentar saya untuk sementara itu. Oke, Bang Ade. Mas Warsa, terkait reshuffle ini kan selalu saja narasinya bahwa Prabowo mulai menjaga jarak dari Jokowi. Nah, kemarin ada bocoran, Bang Ade juga tahu nih orangnya. Apa itu? Ada orang sudah ketemu Prabowo, ngobrol banyak, kemudian dia ketemu Jokowi. Penyambung lidah lah. Dan dia mengatakan bahwa, saya nggak nyebut nama, sekali Tempo aja ya kita ya. Dia mengatakan bahwa Prabowo tuh bilang hubungannya dengan Jokowi itu baik-baik aja, gitu, nggak ada masalah. Nah, orang ini ketemunya sama Pak Jokowi. Ya. Orang ini ketemu Prabowo dulu. Prabowo seperti curhat gitu loh tentang reshuffle ini. Ini kenapa di reshuffle? Karena nggak perform, nggak bagus. Dan saya tidak sedang mengeliminir orangnya Jokowi. Pak Jokowi itu nggak pernah menitipkan apapun kepada saya. Pak Jokowi itu membebaskan saya untuk sebebas-bebasnya untuk milih kabarnya menteri. yang dia ajukan cuma Mas Pratikno. Nah, kabarnya itu yang Kabarnya itu ya. Yang tolong ini gitu kan. Ya kayak dititip lah. Tapi kan yang lain itu monggo sebebas-bebasnya Prabowo. Nah, ini kenapa kok ada narasi bahwa saya juga sempat terpengaruh nih. Wah, masa iya sih hubungan Jokowi dan Prabowo memburuk gitu. Ini Mas Warsa, menurut Mas gimana nih narasi bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi itu sedang renggang dengan adanya reshuffle ini? Ya sebenarnya kan dimulai juga dengan yaitu beberapa menteri yang kena kasus hukum kan, seolah-olah yaitu tadi seperti Nadiem Makarim, ya, kemudian si Immanuel gitu. Itu yang dianggap sebagai orang-orang Jokowi itu yang kemudian dari situlah kemudian walaupun sebenarnya kan mencoba menghadap-hadapkan atau memecah belahkan ya, memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan memang sudah lama dilakukan gitu. Nah, mereka selalu akhirnya menggunakan momentum ya kayak tadi yang menteri kena kasus kemudian dihubungkan ke Pak Jokowi, terus kemudian Pak Prabowo nggak suka, dan itulah katanya bentuk ketidaksukaan Pak Prabowo dengan memperkarakan mantan-mantan menterinya. Nah, itu yang ya itu tadi sebenarnya kan memang bukan banyak sih, ada sejumlah kalangan yang ingin memecah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sehingga ya itu tadi setiap saat, setiap ada kesempatan digunakanlah isu itu, termasuk dalam hal reshuffle ini gitu. Dimulai dari beberapa menteri kena kasus hukum, kemudian sekarang terus dibikin seolah-olah runut gitu bahwa ini ada satu upaya. Dan ingat juga kan dulu sempat yang Gibran diutus ke Papua aja dinarasikannya seperti itu. Jadi menurut saya setuju ya. Menurut saya ini memang nggak bisa lepas dari upaya yang hampir tidak pernah berhenti selama hampir setahun terakhir ini. Sejak Pak Prabowo itu naik ke kekuasaan kan terus menerus isu Jokowi ini dimunculkan. Ini yang menyebabkan akhirnya Pak Jokowi nggak tahan juga kan. Sekarang kalimat dia sudah keras. Di belakang misalnya isu pemakzulan Gibran, di belakang isu ijazah palsu, bukan ijazah palsu, ijazahnya Gibran, itu ada kekuatan dia bilang. Dan itu kan bukan sebuah tuduhan yang mengada-ada. Bayangkan loh kalau Anda harus terus-menerus melakukan serangan selama kurang lebih setahun, bahkan melibatkan sampai orang itu berduyun-duyun, sampai ada serangan-serangan
bukan fisik tapi orang turun ke jalan, mungkin kayak dalam kaitan dengan apa tuh, kerusuhan kemarin tuh kan ada juga suara turunkan Jokowi, turunkan Gibran, adili Jokowi dan seterusnya. Saya merasa bahwa hampir tidak mungkin rangkaian peristiwa ini semua dari dulu itu, dari soal menggugat ijazah Pak Jokowi, menggugat ijazah Gibran, MK MK dan seterusnya, itu kalau tidak ada apa jalinannya ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tifa, dengan Rocky Gerung, dengan bahkan mungkin barangkali Refli Harun, saya nggak tahu ya. Saya duga itu semua memang ada kaitannya, saling kait mengait. Nah yang terakhir ini adalah ya kasus yang sekarang ini, ya jadi ini adalah juga sebuah narasi yang dibangun untuk terus-menerus membuat orang percaya bahwa Jokowi itu penjahat, Gibran itu penjahat, Kaisang itu penjahat. Bahkan saya sebagai orang PSI merasakan bahwa PSI itu juga penjahat. Ini diulang-ulang terus. Jadi bukan sesuatu yang harus kita lihat ini sebagai sebuah hal yang berdiri sendiri nih. Kebetulan Pak Prabowo lagi melakukan reshuffle. Istilahnya seperti yang Anda bilang tuh. Pak Prabowo emang kepengen mungkin kualitas kabinetnya itu improve, membaik secara serius ya. Dan karena itu ya kayak tanding bola kan, ya ditarik lah pemain-pemain yang barangkali tidak memuaskan dia, dimasukin pemain-pemain baru. Tapi kan pergantiannya tidak dilandasi oleh semangat ingin membersihkan orang-orang Jokowi. Yang ngomong begitu cuman orang-orang yang punya imajinasi liar itu, yang terus-menerus membayangkan Jokowi punya ijazah palsu, membayangkan Gibran punya ijazah palsu, membayangkan bahwa MK itu diintervensi, ada cawe-cawe, bla 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 bla. Apapun, bentar lagi ada kasus apa lagi gitu ya, akan dengan segera berusaha dikait-kaitkan dengan soal isu Prabowo versus Jokowi yang sebetulnya tidak pernah ada nih. Prabowo versus Jokowi itu nggak pernah ada. Tapi dibuat terus sehingga kita semua akhirnya percaya bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang sedang bermusuhan. Dan narasi itu terus diulang-ulang sehingga seolah-olah kita tuh hampir percaya kalau itu ada. Karena memang dibuat sangat realistis, Bang. Si ini dekat Jokowi, si ini tapi di reshuffle, si ini kena kasus hukum, ini kejaksaan turun gempur terus. Padahal hubungannya apa dengan Jokowi? Kalau mereka korupsi ya udah usut aja kan gitu. Apalagi orang-orang yang memberi komentar mengenai peristiwa-peristiwa ini, misalnya saya kasih contoh orang kayak Denny Siregar kan, yang dulu sama sekali nggak pernah ada kan, sekarang dia muncul, ya. Dan orang kayak Denny kan dipercaya oleh banyak orang. Nah ini yang menggandakan ketidakpercayaan orang terhadap Jokowi. Oke, Mas Warsa cukup? Oke, Bang Ade? Sip. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa, penonton Cokro TV. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.